kita tidak menganggap itu satu perjuangan untuk kaum muslimin. Itu sepertinya menghina kecerdasan publik ya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau diserang, gua diserang, Mas Ari diserang, tinggal diapain Mas? Tinggal dihapus. Semudah itu menghapus setelah menyebarkan informasi-informasi misleading. Masya Allah ya, tema kali ini mudah-mudahan penuh berkah. Kita mencoba berjihad terhadap informasi-informasi yang misleading. Ya. Apa itu berat? Misleading itu mungkin tidak sesuai dengan sebenarnya di lapangan. Oke, tentang apa kira-kira nih? Hari ini kita akan memberi tanggapan, meminta tolong Bu Dina untuk memberi tanggapan tentang video dari seorang seleb kita, Arie Untung, Arie Untung ya, betul. tentang geopolitik di Timur Tengah. Mungkin langsung kita mulai aja ke Bu Dina. Selamat datang Bu Dina, apa kabar? Alhamdulillah, selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah menyelenggarakan podcast ini. Tapi sebelum jauh, kita juga berterima kasih karena viewers kita puluhan ribu yang dulu sama Bu Dina, alhamdulillah. Berarti banyak sekali peminat Bu Dina ya, fansnya ya. Langsung aja kita ini kali ya, setel videonya mungkin. Oke. Ya. Oke. Dan gue pribadi langsung ngontek salah satu syekh yang ada di Yaman, namanya Syekh Akrom. Gue tanya, gimana sih sebenarnya perlakuan dari Houthi kepada Israel itu? Dia bilang dia itu hanya sedang bermain-main, dia sedang mencari atensi publik. Jadi kita tidak menganggap itu satu perjuangan untuk kaum muslimin. Itu hanya mereka sedang mencari atensi kita dunia gitu. Itu orang Syekh Yaman sendiri langsung yang bilang, yang ada di daerah Sunni itu. Ini pecah sih kalau disebarin bakal kontroversi. Hah? Gak apa-apa, justru memang kita membuka diskusi jadi. Bukan kontroversi, justru ini satu yang belum kebuka. Betul. Jadi harus dibuka. Mungkin ketika kontroversi kan jadi akan keluar data. Ya. Nah, dari data itu akan kita jadi lebih paham sebenarnya kondisi. Ya nggak apa-apa kalau diserang, gua diserang, Mas Ari diserang, tinggal diapain Mas? Tinggal dihapus. Cukup. Cuci ini ya, artinya pertama dia tanpa beban menyampaikan informasi. Terus Tanpa cross check maksudnya. dia terus cek dari sudut pandang kaidah jurnalis. Kan ada cover both side ya. Betul. Itu dari sudut pandang Akrom katanya. Mestinya dari sudut pandang Houthi juga. Oke. Udah gitu kalau diserang ya tinggal dihapus. Aduh, semudah itu menghapus setelah menyebarkan informasi-informasi misleading. Kita serahkan pada ahli. Iya. Apakah itu misleading Bu yang barusan kita dengarkan itu? Ya, itu sepertinya menghina kecerdasan publik ya, gitu ya. Artinya gini, seluruh dunia itu membaca, melihat berita-berita di media mainstream ya. Ini berita di media-media besar ya, sudah menyebutkan bahwa memang militer Yaman yang sering disebut-sebut Houthi gitu. Sebenarnya itu militer resmi sebuah negara. Ya. Jadi itu angkatan bersenjata resmi negara Yaman. Nah, gitu. Kayak TNI di sini ya? Iya, kayak TNI. Angkatan kita belum lautnya tahu itu betul-betul menghalangi masuknya kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Pokoknya kapal-kapal, baik itu kapal Israel atau kapal mana saja, tapi memang mau menuju ke Israel. Mau menuju ke pelabuhan Israel itu dilarang masuk gitu ya. Nah, itu sebuah fakta yang betul-betul betul-betul valid gitu. Tapi disebut sebagai pura-pura gitu kan. Disebut sebagai pura-pura dengan berdasarkan kata satu orang. Kata satu orang. Oke. Siapa tadi? Akrom. Akrom. Entah siapa kan gitu Entah ya. Siapa, ya tadi kita coba Google Akrom siapa. Ya kan nggak tahu Akrom siapa kan. Akrom bin apa gitu ya. Fulan bin Fulan gitu ya kurang lebihnya kan ya. bisa orang Arab ada nama belakang. Iya, oke. Kita nggak tahu siapa. Dan sebagai jurnalis itu jelas tidak mengikuti asas jurnalistik. Kalau betul mereka jurnalis nih, karena gitu ya. Karena pakai press di sininya ya. Kan lebih. Jadi setahu kita Arie Untung bukan jurnalis ya. Iya. Iya. Tapi kok ngaku-ngaku jurnalis dengan jaket press itu. Mungkin Dewan Pers bisa mempertanyakan juga ya. Iya. Jadi kalau namanya jurnalistik dia harus cover both side, ya betul. Terus juga dia harus melakukan riset. Jadi tidak cuma kata A, kata B, tapi riset kan gitu ya. Kalau bisa bahkan observasi langsung, ada 4 di situ berarti faktor yang harus dia cari gitu kan. Gitu. Iya. Waduh. Ternyata tidak semudah itu ya kalau kita mengklaim sesuatu, apa namanya?
bahwa Houthi hanya gimmick-gimmick, hanya Aduh. tidak serius, itu tidak semudah itu harusnya. Karena itu bakal ditonton mungkin ini hampir 100.000 sekarang ya. Oh iya. Jadi ada 80.000 100.000 terakhir sih lihat. Berapa? 80 ribuan. 80 ribuan. Jadi ada Terakhir. 80 ribu orang yang persepsi dia tentang Houthi Mungkin berubah. mungkin berubah, betul. Sangat Kalau- mungkin juga enggak juga ya. Mudah-mudahan. Nah, Mudah-mudahan. ya karena Mudah-mudahan. kan publik juga ngelihat sendiri. Cerdas ya. Iya, publik tuh banyak yang cerdas gitu. Kok tiba-tiba kayak gitu dibilang pura-pura gitu kan? Dan memang pernyataan-pernyataan berarti semuanya pura-pura ya. Berarti pernyataan Amerika Serikat, pernyataan Inggris ya, pemerintah masing-masing protes gitu loh ya kan. Bom itu kan ledakan-ledakan semua berarti pura-pura Terus kan kalau juga itu. sudah ada sidang di PBB, Dewan Keamanan PBB membahas masalah ini. Berarti semuanya pura-pura juga gitu. Sandiwara masif ya kalau Makanya itu. saya bilang itu menghina kecerdasan publik ya gitu ya. Mungkin dia sesuai dengan bajunya pres sedang ketekan. Pressure. Ketekan dengan image. Oh iya. Kalau saya pikir memang itu sih. Oh, Memang oke. tertekan dengan situasi. Dan itu kayaknya dinyatakan juga di menit ke berapa ya? Saya agak menit ke-8. Bisa 8 ya. kita tahu coba Ya, menit coba. ke-8. Gue mau jujur, ini sebenarnya bantuan Arab itu lebih besar jauh daripada Iran, daripada Houthi, daripada Hizbullah. Meskipun cuman diplomasi bahasanya, Indonesia termasuk yang menurut gua sangat keren banget bisa berbicara di meja PBB, bisa ke Cina untuk bernegosiasi sama Cina, itu udah keren banget menurut gua. Karena mereka langsung itu cara yang paling possible untuk saat ini untuk menghentikan perang yang ada di sana, yang ada di Gaza. Dan mereka nggak cuman diplomatik, itu bantuan kemanusiaan paling gede itu dari Saudi, dari Qatar, dari Turki, dari Jordania. Jordan rumah sakit mereka tuh nyediain korban keluar dari Gaza masuk ke rumah sakit mereka, itu biayanya gede banget itu. Nah, di Mesir aja kan 27.000 warga Gaza yang dirawat di Mesir. Di Mesir aja itu. Jadi makanya dia bilang kalau kita terlalu memblow up yang ini, justru yang saudara-saudara kita yang harusnya kita blow up jadi kurang blow up gitu. Jadi kayak ada pencucian otak juga di media sosial agar kita agak pro sama mereka. Dan itu lagi-lagi menurut gua adalah propaganda mereka juga gitu. Orang-orang mereka Jadi di belakang. propaganda dilawan dengan propaganda nih. Betul. Wah. Jadi teman-teman semuanya gitu, seuzon kita dengan negara-negara Arab sebenarnya perlu kita twist mindsetnya bahwa bukan atas nama negara. Yeah. Mereka membantu atas nama pribadi-pribadi para agnia itu kan, orang-orang dengan caranya masing-masing yang kita nggak luar tahu. biasa sih, Kita nggak tahu caranya. Iya kan tertekan nih. Ya. Ada yang nggak dipuji-puji gitu. Nah, itu dia. Ada yang julid gitu loh maksudnya. Ada yang julid, Kok ya. kita udah nyumbang jutaan dolar nggak disebut-sebut gitu kan. Nah, Nah gitu betul juga tuh. ya. Kalau saya lihat dari pernyataan mereka ini, bolehlah memuji Arab Saudi ya, dia udah menyumbang. Tapi kalau dilihat kalau itu menyumbang setelah adanya korban. Tapi kalau Houthi, Iran, Hizbullah dia berusaha untuk tidak jatuh korban dengan melakukan perlawanan. Jadi mungkin sumbangan-sumbangan itu ya bagus, tapi setelah adanya korban, diplomasi oke, tapi perang masih terus berlanjut. Saya ingat dulu episode kita pertama dengan Budina kan itu hanya Tensoplast. Sumbangan dari Arab Saudi itu. Betul. Panadol hanya pereda sakit sementara. Tapi nanti Akar belum masalahnya, selesai. akar penyakitnya nggak disembuhkan. Gitu itu kurang kan. lebih itu. Dia hanya simptomnya ya, gejalanya diobatin, mungkin bantuan-bantuan apa, tapi ya okupansi tadi Israel Palestina tadi tidak sama sekali tidak dibereskan, tidak dihentikan. Iya emang betul sekali. Jadi kalau nanti bisa ditayangkan videonya Yahya Sinwar pimpinan Hamas itu dia menyebut-nyebut oh iya memang Qatar kasih bantuan, Mesir kasih bantuan dan kami sangat menyambut semua bantuan itu. Terus Turki, Kuwait dia sebutlah negara-negara yang memberikan bantuan itu. Dan yang dia tekankan kami Hamas Al-Qassam sama sekali nggak ngambil satu peser pun dari bantuan itu. Kami punya sumber sendiri, dia bilang. Setelah itu dia sebutlah Iran. Nah, jadi dan kami sangat berterima kasih pada Iran. Dan itu Yahya Sinwar ngomong langsung ya? Iya, Yahya Sinwar. Nah, kenapa? Karena yang dikasih bantuan yang diberikan oleh Iran itu memang bantuan yang betul-betul untuk melawan penjajahan. Apa itu senjata dan teknologi gitu ya. Jadi ada lagi pidato yang lain lagi itu di tahun 2019 itu dia berterus terang tahu nggak tahun 2008 kami cuma punya sekian misil. Setelah itu kami punya
misil yang dikirim oleh Iran. Lalu tahun 2012 kami untuk pertama kalinya berhasil menyerang Tel Aviv dengan rudal Fajar. Rudal Fajar kan buatan Iran, ya kan, gitu kan. Terus setelah itu kami juga membuat rudal-rudal lokal. Iran membantu dengan dana dan teknologi. Nah itu, jadi bantuan itu ada dua memang, bantuan dana untuk rekonstruksi. Jadi setelah dibom hancur-hancur tuh dibangun lagi. Nanti beberapa tahun kemudian dibom lagi, dibangun lagi. Memang itu yang dibantu. Memang betul Arab Saudi dan lain-lain itu membantu. Untuk menutupi rasa berdosanya mungkin. Dan satu lagi, kalau membantu dengan senjata itu, membantu perlawanan itu, resikonya besar banget. Apa yang dialami Iran bertahun-tahun kan diembargo. Dengan tuduhan membantu terorisme. Kan gitu. Karena perjuangan orang-orang Palestina disebut sebagai terorisme kan oleh Israel dan Barat gitu. Dan Iran mengambil resiko itu ya. Mengambil ya sudah diembargo, terus banyak yang dibunuhin juga. Kalau nggak salah sih mereka juga bahas ya tentang Jenderal Qasim Soleimani kan? Bahas. Sebenarnya kalau sekarang kita lihat kayak Amerika kayak takut sama Iran kan gitu. Amerika kayak takut sama Iran. Padahal berarti dulunya ini proksinya kan? كان لدينا في فصائل المقاومة بضع صواريخ جراد 20 زودتنا بها الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض الصواريخ من الصناعة المحلية وبعض قذائف الهاون وتفاجأ العالم بالمفاجأة التي فاجأت مقاومتنا بها الاحتلال حين ضربت مدينة بئر السبع بصواريخ جراد 40 كيلو. بعد 4 أعوام في عام 2012 ضربت مقاومتنا لأول مرة تل أبيب بصواريخ فجر من دعم الجمهورية الإسلامية في إيران وصواريخ محلية الصنع. في عام 2014 ضربنا تل أبيب ب170 صاروخ منها صواريخ فجر من دعم إيران وغالبيتها تصنيع محلي بدعم وإسناد مالي وفني من إيران أيضا. إذا قدر الله سبحانه وتعالى وحدثت مواجهة وحرب مع هذا المحتل فسيتم دك تل أبيب بأضعاف مضاعفة مما دكت به في عام 2014 وغيرها من المدن أيضا. أعيد وأكرر لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين لما امتلكنا هذه القدرات. نعم لقد تخلت عنا أمتنا في اللحظات الحرجة والصعبة تخلت عنا أمتنا ودعمتنا إيران بالسلاح والعتاد والخبرات. نحن سنفسح المجال أمام كل من يريد أن يعمر في قطاع غزة وأن يصلح الوضع الاقتصادي يعمل انتعاش اقتصادية في قطاع غزة. الإخوة المصريين مشكورين، أعلنوا عن مبادرة ولديهم استعدادات مرحب بهم. الإخوة القطريين يدهم طويلة في هذا الموضوع وخيرهم سابق، وإحنا واثقين أنهم سيكملوا على الرحب والسعة وسنفتح لهم المجال. الإخوة الأتراك، الإخوة الكويتيين أيضا نفضوا نفضة جميلة جدا وجمعوا مبلغ كبير جدا، وإحنا نثق في أهلنا الكويتيين وفي غيرهم من العرب والمسلمين. سنفتح المجال للجميع ليشارك في إنعاش الاقتصاد وإعطاء فرصة للحياة لأهلنا في قطاع غزة. ولن نضيق على أحد ولن نطلب من واحد إنه ناخد منه قرش واحد لحماس أو للقسام. حماس والقسام عندها مصادرها وإيراداتها اللي مش لازمها تاخد من أموال المساعدات والمنح وأموال الإعمار. ولنا في هذا المقام كلمة لا بد أن تقال، فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران
التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان لهم فضل كبير جدا وكانوا معنا حقيقة، وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.